Nanda di jalan. Mau kemana Nanda? Oh, ikut ayah ya? Apa-apa kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita sudah masuk ke pekan PTS. Kita akan melaksanakan ujian. Al ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Jadi kalau kita nggak dapat ilmu, kita melakukan sesuatu tanpa tuntunan, kita bagaikan orang yang berjalan di dalam gelap. Di dunia ini aja, dalam melaksanakan kehidupan, dalam bergaul dengan Allah dan makhluknya, kita harus menggunakan ilmu dari Al-Quran. Nah, kita mau melaksanakan PTS juga ada buku yang harus dibaca, ada YouTube yang harus ditonton, ada latihan-latihan yang harus dikerjakan. Itu harus kamu lalui tahap demi tahap supaya ketika kamu mengerjakan, kamu tidak seperti orang buta, main isi aja, kemudian hasilnya tidak maksimal. Ketika nanti mendapatkan ijazah atau ketika mendaftar ke SMP, ternyata nilainya kurang. Misalnya minimal harus 8 gitu kan. Nilainya kurang, cuma 78, 79. Orang tua kamu harus kasak-kusuk cari-cari, barangkali ada guru yang mau naikin nilainya, dan itu sulit. Sulit kenapa? Karena sudah terjadi, sudah selesai, tapi orang tua kebingungan bagaimana kamu mau masuk ke SMP. Padahal kamu semua kalau nanti di SMP itu biasanya bagus. Anak-anak MP itu sudah terbiasa belajar banyak, maka dia biasanya kalau masuk ke sekolah lain itu dia akan cemerlang. Tapi gara-gara bersantai-santai, tidak mau menggunakan ilmu sebagai cahaya, maka hasilnya membuat orang tua kita sedih, tidak dapat masuk sekolah yang diinginkan. Oke, itu pesan Bu Erma hari ini. Jadi kalau masih merasa, oh aku belum minta sama Allah nih, artinya belum sholat duha, belum berzikir, belum berdoa, ambil wudhu dulu, silahkan kamu bersolat duha dulu. Atau, aku belum baca bukunya, yang ini belum paham. Tetapi kalau IPA sama SKI itu, Pak Aceng itu biasanya apa yang dia keluarkan di pembahasan di YouTube, itu semua keluar sama persis. Sama persis, dalam artian mungkin diacak, mungkin ada yang diganti sedikit, tetapi itu sesuai dengan buku. Begitu juga dengan Bu Erma. Di YouTube Bu Erma itu terpencar materi yang akan diulangkan pada PTS. Gitu. Sekarang Ibu minta kamu yang ngomong gantian. Gwen, gimana persiapan kamu hari ini, Gwen? Dibuka dulu suaranya. Gwen. Ya. Persiapan kamu hari ini menghadapi PTS IPA dan SKI sudah sejauh mana? Sudah belajar apa aja? Udah belajar bab 1 sampai bab 3 sama Sunan Gresik sama Sunan Giri sama satu lagi apa ya? Sunan Ampel. Yang belum apa? YouTube-nya udah ditonton belum? Oh, belum. Belum. Nah, tolong ya ditonton dulu YouTube-nya, baik IPA maupun SKI. Malik, bagaimana Malik? Malik Arasya? Ya, Bu. Sudah tonton YouTube-nya? Udah. Oh, bagus. Makasih dua-duanya ya. Makasih sayang. Nanda, dia sama ayahnya. Mudah-mudahan dia bagus. Kenan udah nonton. Adinda Faiza, Rois, dan Rifat, gimana persiapan mau PTS? Belum. Belum, berarti nonton dulu. Apa kita mau tonton di sini? Gitu ada yang pakai laptop? Di sini aja, Bu. Mau nonton di sini? Boleh ya? Ya, nonton sini. Tapi bukan Bu Erma yang karena Bu Erma pakai HP. Siapa ya? Ibu kasih aja itunya ya. Sabira, Japlan, Cleo kemarin udah. Ya udah kamu aja Cleo yang share screenin lagi, nanti Ibu jadiin co-host ya. Mau ya? Berulang-ulang belajar, insya Allah kamu akan mendapatkan amal jariah, kamu akan mendapatkan keberkahan dari Allah, jadi kamu akan lebih pintar dari sebelumnya. Ini Keiza, Mustafa, Hafid, sama Jahra, kenapa nggak buka video sayang? Buka videonya. Soalnya nanti dipoto. Cleo, sebelum kita share screen, kamu foto dulu deh. Keiza, Jahra, Mustafa, buka dulu nak. Guru harus punya dokumentasi gitu. Keiza, Mustafa,
Mus, Mustafa sayang. Waduh, kemana orangnya? Mendingan nggak usah masuk Zoom kalau orangnya nggak ada. Oke, makasih. Sambil makan, Bu. Ya, oke. Siapa yang sempat yang bawa HP di situ, tolong foto sekarang. Terus kirim ke grup student ya. Ya, Bu. Kemudian Cleo, kamu Ibu jadiin co-host, siap-siap untuk share screen. Yang mau kata ya, Bu. Yang aduh. Bu, saya izin bentar ya, Bu. Ya, tapi jangan matiin videonya. Oke, sekarang Bu Erma mau ngambil video YouTube Bu Erma sama YouTube Pak Aceh. Kamu gimana nggak mau nonton YouTube? Sama aja berarti kamu dalam kehidupan di dunia kamu nggak mau baca Al-Quran. Nggak mau lihat tuntunan di Al-Quran. Oh, kita tuh harus berakhlak mulia. Oh, kita harus berprasangka baik kepada orang lain. Itu semua ada di Al-Quran. Kalau kamu nggak mau baca Al-Quran, nggak mau Rehan, Ibu masak kayaknya belum dimatiin apanya. Itu manasin itu. Yang kanan. Manasin opor ayam. Nah ini, terus Ibu keluar dulu ya. Ibu khawatir banget nih mengenai Pak. Pelajarannya susah, tapi kita pertemuannya hanya sedikit. Tapi kalau kamu nurut, maksudnya benar-benar, gimana sih? Ibu harus stop share screen kan ya? Oh enggak, Ibu belum share screen. Silakan Cleo, teman-teman semuanya mendengarkan ya. Kemarin kita udah nonton bareng-bareng Cleo, tapi Cleo mau buka lagi. Terima kasih. Sabira, semangat. Hanya 8 menit. Pantesan Ibu lihat seluruh kelas 6 itu harusnya 3 kali 8, ada 240, tapi yang nonton videonya cuma 133. Beda sama kelas 5. 240 orang, yang nonton 380, berarti ada yang nonton 2 kali, 3 kali. Belum ngerti dia nonton lagi. Semangat terus ya anak-anakku sayang. Assalamualaikum anak-anak yang great. Suaranya kurang kencang, apa-apa. Buat pembahasan pra PTS IPA kelas 6 semester ganjil 2021-2022. Kita bikin cepat saja ya. Di dalamnya ada 25 soal yang akan diujikan pada PTS, tetapi Ibu acak dan ada sedikit dirubah-rubah. Dan ini soalnya ditambah. Nggak apa-apa ya, kamu harus lebih pandai, lebih mampu memahami ilmu pengetahuan dan tidak hanya mengharapkan nilai, tetapi bagaimana kita bisa menjadi lebih tahu ke depannya. Bu, suaranya kecil, Bu. Nomor 1, peristiwa pembuahan cell Digedein aja. Udah gede sih, Cleo. Fertilisasi. Nomor 2, reptilia berkembang biak dengan cara bertelur. Cadangan makanan pada hewan yang bertelur disebut yolk atau kuning telur. Sel kelamin jantan pada manusia disebut sperma. Nomor 5, pertumbuhan dan perkembangan embrio pada manusia terjadi di dalam rahim. Nomor 6, masa menopause adalah masa di mana pada perempuan usia lanjut sudah tidak mengalami menstruasi. Nomor 7, tumbuhan berbunga atau Angiospermae adalah tumbuhan yang menghasilkan bunga. Bunga adalah cabang yang termodifikasi untuk reproduksi. Perkembangan pada tumbuhan berbunga yang melibatkan peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina disebut perkawinan. Nama lainnya adalah perkembangbiakan generatif. Nomor 8, perhatikan struktur tumbuhan bambu di bawah ini. Menurutmu dengan cara apakah bambu tersebut berkembang biak? Perhatikan baik-baik, dia mengeluarkan tunas. Kita jawab tunas ya, C. Nomor 9, jelaskan ciri-ciri bunga yang penyerbukannya dilakukan oleh serangga. Lihat ya, warnanya putih dan indah. Warna mahkota yang besar dan mencolok, berbau khas serta menghasilkan nektar. Sebenarnya masih ada lagi ya, dia mengeluarkan warna ultraviolet sehingga kupu-kupu itu bisa melihat nektarnya. Kalau kita kan nggak ngelihat, kayaknya bening gitu.
Oke, nomor 10. Kelompok tumbuhan yang berkembang biak dengan rizoma adalah rizoma, akar tinggal, lengkoas, kunyit, dan jahe. Nomor 11, perhatikan tabel di bawah ini. Perkembangbiakan tumbuhan dengan cara tunas adventif ditunjukkan pada nomor. Tunas adventif berarti di daun itu tumbuh tunas-tunas baru. Berarti kamu pilih cocor bebek, sukun, dan cemara. 2, 3, dan 5. Nomor 12, cermati gambar berikut. Putik dan benang sari pada gambar di bawah ditunjukkan oleh nomor. Putik itu nomor 2, di bawahnya ada bakal biji. Kemudian dia adalah berupa pipa. 3, benang sari. 2 dan 3. Nomor 13, cermati gambar berikut. Penyerbukan bunga yang terjadi pada gambar di bawah adalah bunganya berbeda, walaupun sama-sama warna pink, jadi beda varietas, kita sebut dia penyerbukan bastar. Nomor 14, perhatikan pernyataan berikut. Ciri-ciri biji tumbuhan yang pemencaran bijinya dibantu oleh angin adalah biji berukuran kecil, ringan, dan bersayap. Pilih B ya. Nomor 15, hewan yang berkembang biak dengan cara pertunasan adalah hidra. Bintang laut, teripang, atau timun laut sama dengan hidra. Oke, nomor 16, hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar ditunjukkan pada gambar. Ada jenis kadal tertentu yang berkembang biak dengan cara ovovivipar. Kita pilih ini ya. Nomor 17, cermati gambar berikut. Hewan pada gambar di bawah berkembang biak dengan cara memotong-motong bagian tubuhnya kemudian menjadi bagian baru, disebut fragmentasi. Nomor 18, masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, di mana seseorang akan mengalami perubahan fisik, psikis, dan pematangan fungsi seksual, disebut masa pubertas. Nomor 19, masa pubertas secara primer pada laki-laki dan perempuan ditandai dengan primer itu berarti sudah mempersiapkan sperma dan ovum, maka mimpi basah dan menstruasi. 20, hormon merupakan suatu zat yang dihasilkan oleh tubuh untuk mengendalikan proses-proses tertentu di dalam tubuh. Hormon yang mempengaruhi perempuan pada masa pubertas adalah hormon estrogen dan progesteron. 21, perhatikan tabel berikut. Perempuan pubertas, suara merdu, pinggul membesar, kulit bertambah halus. 1, 2, 3. 22, berkurangnya kemampuan mendengar, melihat, dan otot tubuh mulai mengendor merupakan ciri fisik dari masa manula. Bu Erma sudah 50 ke atas. Oke, 23, tahap perkembangan janin manusia di mana organ mata bla bla bla. Jadi ini terjadi pada bulan kedua perkembangan janin ya, trimester pertama ya, 1, 2, 3, tetapi ini di bulan kedua. 24, perhatikan ciri perubahan fisik berikut. Sekunder laki-laki, ciri-ciri fisik pubertas laki-laki gitu ya. Mimpi basah, tumbuh kumis, jakun mulai tumbuh. 1, 3, 5. Oke, 25, untuk mengelabui musuhnya, cumi-cumi memiliki ciri khusus berupa mengeluarkan tinta hitam. 26, perhatikan tabel berikut. Pasangan yang tepat antara hewan dan ciri khususnya ditunjukkan pada nomor. Bangau paruhnya panjang, betul. Kucing salah. Landak betul, bulunya berduri. Cumi-cumi salah. Bunglon betul, mimikri. 1, 3, 5. 27, ini adalah mulut burung elang. Dia suka makan daging. 28, hewan nokturnal, hewan malam, kelelawar, dan burung hantu. Nomor 29, cermati gambar berikut. Bentuk daun pada gambar pohon di samping berguna untuk daun lebar untuk mempercepat penguapan air agar tidak membusuk. 30, mulut serangga memiliki bentuk yang sesuai dengan jenis makanannya. Belalang itu kan makan rumput, berarti jenis makanannya adalah penggigit dan pengunyah. 31, cara yang dilakukan oleh bunglon dalam beradaptasi dengan lingkungannya adalah mimikri, merubah warna kulit tubuhnya.
32. Serangga yang memiliki bentuk mulut penusuk dan penghisap adalah nyamuk. 33. Pada musim dingin, kupu-kupu monad berimigrasi dari Amerika Utara atau Kanada ke Amerika Selatan. Tujuan imigrasinya adalah untuk menghindari cuaca dingin. 34. Cermati gambar berikut. Tujuan adaptasi tumbuhan pada gambar di bawah ini adalah untuk mengambil oksigen. Kan dia hidupnya di laut, airnya asin. Jadi perlu akar napas. Berikutnya apa ya? Wah, emang belum dijawab Bu Guru. Mengambil oksigen. Oke. Itu dari nomor 19 ke bawah itu udah soal asli itu. Jadi harus semangat. Share yang satu lagi sayang, yang SKI, yang Pak Guru. Nggak apa-apa ya anak-anak. Ingat, semakin kita tahu ilmunya, maka perjalanan kita akan semakin lancar. Ini yang mana, Bu? Dingnya udah di-cat tuh yang paling bawah. Udah Ibu taruh. Oh ya. Nanda, kamu sambil dengerin ya? Ya Allah, perjuangannya Nanda ya. Kamu nanti kalau sudah dewasa, kamu ingat ya, betapa hidup itu harus berjuang. Tapi yang terutama bergantung kepada Allah. Jadi jangan melupakan sholat. Terutama sholat 5 waktu itu nggak boleh ditinggal. Jangan melupakan berdoa. Mau minta apa aja minta. Allah itu maha mengabulkan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kabar semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang SKI paket 2 berada di halaman 52, 53 dan selanjutnya. Oke, di pembahasan ini kita akan membahas Sunan Gresik, Sunan Ampel, dan Sunan Giri. Nah, untuk yang tugas keterampilannya belum selesai, yaitu menggunakan atau membuat mind map, tolong segera selesaikan ya. Oke, yang pertama, daerah asal Sunan Gresik daerah asal kelahiran Sunan Gresik ya. Berada di daerah mana ini? Ini kemarin sudah ya, ini bagi yang belum, ini jawabannya adalah Persia. Yang kedua, Sunan Maulana Malik Ibrahim juga disebut dengan julukan Bapak Pesantren. Yang ketiga, Maulana Malik Ibrahim disebut juga dengan Sunan Gresik atau Syekh Maghribi. 4. Selain membangun masjid, Sunan Maulana Malik Ibrahim juga membangun bilik-bilik tempat menimba ilmu. 5. Langgar yang dibangun Sunan Gresik disebut dengan nama Masjid Maulana Malik Ibrahim. 5. Nilai positif yang bisa kita ambil dari dakwah Sunan Gresik ke Pulau Jawa yang paling tepat adalah C. Pantang menyerah dan selalu mencari hal positif dalam mencari solusi. 7. Sunan Ampel pada masa kecilnya bernama Ampel ini ya. Ampel ini Raden Rahmat yang paling tepat. 8. Langgar yang dibangun Sunan Ampel di Ampel Denta. Ini kata kuncinya di Ampel Denta. Yang paling tepat adalah C. Masjid Ampel. 9. Ajaran yang terkenal dalam falsafah Sunan Ampel adalah Mohlimo ya. Mohlimo itu ada mau main, mau madon, mau madat, mau ngombe, dan mau maling. Udah ya, ini 9, kita masuk ke yang 10. Mau maling dalam ajaran dakwah beliau mengandung arti tidak mau mencuri. Ya, betul. 11. Nilai positif yang bisa kita ambil dari dakwah Sunan Ampel yang paling tepat adalah nilai positif dari Sunan Ampel, kreatif dalam mengadopsi hal-hal yang baru. 12. Langgar yang dibangun Sunan Ampel di Desa Kembang Kuning. Ini kata kuncinya adalah Desa Kembang Kuning. Yang paling tepat adalah Masjid Rahmat. 13. Nama Sunan Giri pada masa kecilnya bernama Raden Paku.
14 Sunan Ayah, nama ayah Sunan Giri adalah Maulana Ishaq. Oke, sudah. Mau maling, tidak mau mencuri. Ini nilai positifnya tidak kreatif dalam menguasai hal yang baru dan selanjutnya. Kalau sudah kita hapus dulu ya. Ini berarti kita 15. Kerajaan Belambangan pada saat diperintah oleh pada saat itu ya, pada saat Sunan Giri atau terkena wabah. Ini adalah Prabu Menak Sembayu. Waduh, terlalu gede. 16 Sunan Giri pernah menuntut ilmu di pesantren di daerah nih, kata kunci daerah, yaitu Ampel Denta, kata daerahnya. Sunan Giri pernah belajar agama Islam di Pasai atau di daerah Aceh. 18 ada yang beranggapan bahwa Sunan Giri mempunyai ilmu laduni, yaitu ilmu yang berasal dari Tuhan. 19 Sunan Giri dalam penyebaran agama Islam dengan berbagai metode. Salah satunya adalah menciptakan dolanan anak-anak. 20 nilai positif yang bisa kita ambil dari dakwah Sunan Giri yang paling tepat adalah memaksimalkan waktu luang dan ulet dalam belajar. Oke, sudah ya. Kita masuk ke pembahasan soal 1. Ini aja. Nama untuk Maulana Malik Ibrahim sebutan. Ada yang menyebutkan ini Syekh Maghribi atau kakek bantal, terus bapak pesantren, terus Sunan Gresik. 2. Ajaran Moh Limo dalam Sunan Ampel. Moh main itu artinya tidak mau berjudi. Terus moh maling tidak mau mencuri. Terus moh Kata mereka, ngegame buang waktu. Nah, iklan. Oke, udahan dulu. Cleo, udahan dulu, kamu share. Buka chatnya. Ini mau diterusin? Oke, udahan dulu. Kemudian tolong klik anak-anak sekarang. Nih kan kita udah mau selesai nih ya. Waktunya udah tinggal 5 menit lagi. Sebelum kita selesai, hanya kamu yang chatnya diklik. Kerjakan ya. Yang mana, Bu? Ibu ada di chat. Ada link GF. Tidak usah di-share di student. Ini untuk yang di sini. Nanti Ibu taruh di grup aja, Bu, linknya. Saya lagi pakai iPad soalnya. Oh, bisa klik. Ya udah, siapa yang bisa naruh di grup, silakan taruh di grup. Oke, sekarang sebelum berakhir kita smile dulu bareng-bareng. Gwen, megang HP gak, Gwen? Foto ya, Gwen. Kasih aba-aba ya. Lagi nggak megang HP, Bu. Oh, siapa yang lagi megang HP? Malik, megang nggak? Foto, Bu. Kenan, Alma, Cleo lagi. Ian, Rifat. Ayo yang megang HP tolong difotoin. Kasih aba-aba dulu. 1. Siapa yang mau moto, Alma? Ya, Bu, saya. Oh, Teh Mustafa, makasih sayang. 1, 2, 3. Dah. Ya, makasih. Kirim ke grup student. Oke, anak-anak, sampai sini dulu. Nanti kalau sudah selesai IPA, itu yang tadi Ibu share itu GF-nya dikerjakan, yang SKI-nya. IPA-nya juga kamu mengerjakan GF-nya, ya. Ada kan GF-nya di grup student? Yang mana dulu, Bu, soal? Yang ujian dulu apa ngerjain yang SKI itu? Kerjain itunya dulu, latihannya dulu, supaya nanti pas ujian udah betul semua. Oh, Itu ya ya, Japlan.
terutama kalau belum nonton YouTube-nya harus nonton YouTube-nya. Jadi ngerjainnya sambil nonton YouTube, kamu nanti betul semua kan. Nah, udah gitu matiin, nggak boleh nyontek nanti pas ulangan, harus jujur. Ya, tapi kan sebelumnya memori udah masuk ke otak. Kalau kamu udah nonton YouTube, udah ngerjain latihan, itu nanti 15 menit juga kamu selesai langsung 100. Percaya sama Bu Guru, oke? Berbeda orang yang punya ilmu pengetahuan dengan yang tidak. Al-ilmu apa? Nurun al-ilmu. Ilmu itu cahaya. Oke, terima kasih banyak. Shadaqallahul azim. Kita baca apa dulu nih? Doa belajar deh. Kalau marhamah bil Quran. Mas, baca Al-Quran. Ayo baca a'udzubillah dulu, tahu supaya kita nggak diganggu setan, dijauhkan dari kemalasan. Kita baca bismillah, baca Allahumma talana. 1, 2, 3. Oke, bye-bye anak-anak. Terima kasih banyak sudah hadir ya. Semangat terus. Terima kasih, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu N ya. Pak.